Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwafina Ismawanti. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan alat-alat yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan pemasangan ayudi dan pencabutan ayudi. Selain itu juga saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwafina Ismawanti. Di sini saya akan menjelaskan apa saja alat-alat yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan pemasangan ayudi dan implan, juga pencabutan ayudi dan implan. Sebelumnya, yang pertama yaitu kita akan membahas ayudi terlebih dahulu. Ayudi atau singkatan dari intrauterine device ini merupakan termasuk ke dalam KB non-hormonal. Nah, di masyarakat umum, IUD ini dikenal sebagai KB spiral. KB IUD ini terbuat dari plastik berbentuk huruf T yang akan dimasukkan ke dalam rahim, yang mekanismenya itu dapat mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur. IUD sendiri ini merupakan KB alat kontrasepsi jangka panjang, yaitu dapat bertahan hingga 10 tahun di dalam rahim. Adapun beberapa keuntungan dari KB IUD ini diantaranya adalah dapat efektif segera setelah pemasangan hingga 99%. Lalu yang kedua adalah tidak mempengaruhi produksi ASI. Yang ketiga, tidak perlu mengingat-ingat seperti pil ataupun KB suntik 1 bulan, ya tidak perlu mengingat-ingat dalam jangka yang teratur seperti itu. Nah, baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai alat-alat apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk melakukan pemasangan IUD. Yang pertama, kita harus mempersiapkan APD terlebih dahulu. Mengapa? Karena dalam situasi pandemi seperti ini, kita harus menyiapkan APD level 2. Di antaranya yaitu penutup kepala, face shield, masker, apron, dan sarung tangan, juga sepatu atau alas sepatu. Nah, selain itu juga kita harus mempersiapkan tempat tidur ginekologi. Lalu yang kedua IUD, yang ketiga spekulum cocor bebek, yang keempat ada gunting benang yang panjang, lalu yang gunting panjang, lalu yang keempat yang kelima ada sonde uteri, lalu yang selanjutnya ada tenakulum, ada tampon tang, ada lampu sorot, ada klem ovum, dan ada betadine, handuk kecil untuk mengeringkan tangan ketika sudah cuci tangan, dan ada kapas lembab. Nah, selain itu juga kita harus mempersiapkan klorin untuk mendisinfektan barang alat-alat yang telah kita gunakan. Nah, setelah kita mempersiapkan tadi alat-alat untuk pemasangan, yang selanjutnya kita akan membahas alat-alat yang perlu dipersiapkan untuk pencabutan IUD. Nah, untuk pencabutan IUD ini sama seperti tadi, diantaranya itu tadi APD kita untuk level 2, diantaranya penutup kepala, face shield, masker, apron, sepatu, dan handscoon. Nah, ditambah lagi tadi tempat tidur ginekologi, spekulum cocor bebek, lalu ada tampon tang, lalu ada handscoon, ya tadi handscoon, lampu sorot, tang aligator, lalu kateter apabila diperlukan apabila si ibunya belum mengosongkan kandung kemihnya. Selain itu juga apabila benang susah untuk diambil, kita harus menyiapkan pengait IUD seperti ini, ya. Nah, mungkin seperti itu untuk alat pemasangan dan pencabutan. Lalu yang selanjutnya kita akan beralih ke alat pemasangan dan alat pencabutan implan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat yang harus dipersiapkan ketika akan memasang dan mencabut implan. Sebelumnya, apa sih implan? Implan merupakan alat kontrasepsi di bawah kulit yang jangkanya panjang, yaitu bisa 3-6 tahun. Nah, implan ini itu berbentuk tabung dari plastik yang berisi hormonal. Nanti akan dipasangkan di lengan yang tidak dominan.
Di masyarakat umum, implan ini dikenal sebagai KB susuk. Nah, baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam pemasangan implan. Yang pertama, seperti Ayudi tadi, kita juga harus mempersiapkan APD level 2. Nah, untuk alat-alat yang harus dipersiapkan ini diantaranya ada sabun untuk mencuci lengan ibu, atau selain sabun juga bisa setelah itu menggunakan betadine. Nah, selain itu juga ada alas perlak buat lengan ibu, ditakutkan nanti ada berdarah ketika dilakukan penyayatan. Lalu selain itu ada implannya sendiri, ada duk bolong steril, ada trokar, ada bak instrumen, ada klem mosquito, ada scalpel, ada spuit 5 cc untuk mengoplos nanti lidokain, ada betadine untuk mendisinfektan, lalu ada lidokain untuk anestesi, dan ada handscoon. Selain itu juga ada kasa pembalut atau plester ya untuk nanti menutup luka. Itu merupakan alat-alat yang harus dipersiapkan ketika pemasangan implan. Yang selanjutnya adalah alat-alat yang harus dipersiapkan ketika pencabutan implan. Di antaranya ada duk bolong, sama seperti tadi, cuma ada tambahan lagi. Ada duk bolong, ada klem mosquito, ada bak instrumen, ada scalpel, ada lidokain, ada spuit 5 cc untuk mengoplos, ada klem U ini untuk teknik U klasik jika susah nanti diambil benangnya, dan ada handscoon. Nah, dalam pencabutan ini itu ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik presentasi dan jepit, lalu yang kedua teknik pincer pop up, lalu yang ketiga ada teknik klem U. Mungkin segitu untuk alat-alat yang harus dipersiapkan ketika akan pemasangan atau pencabutan implan. Terima kasih.